apa kalau di Teams together mode. Jadi yang kayak semuanya kayak di bangku penonton gitu loh. Jadi semuanya kelihatan lagi nonton sesuatu gitu. Nonton saya. Nah, oke. Ya ini udah mulai pada on semua, jadi terima kasih. Ya, selamat siang semuanya sekali lagi. Pertama-tama saya mengucapkan selamat sudah selesai UAS-nya. Tapi UAS-nya doang ya, karena mungkin masih ada lagi ya PR-PR lain apa, masih ada PR-PR lain, masih harus mengerjakan dan menyelesaikan report book-nya. Jadi yang report book-nya mungkin masih nunggak atau belum selesai, belum disubmit, silakan dimasukkan, silakan disubmit, karena ya itu tetap komponen yang harus dinilai juga gitu ya. Nah, terus PR kalian mungkin tinggal submit report book, sama mungkin peer review. Tadi saya lihat udah ada 40-an anak yang submit, jadi mungkin tinggal dikit lagi. Nah, sisanya yang PR-nya banyak kami, dosen-dosen gitu ya. Saya, Pak Sis, Pak Ade, Bu Reri, Bu Anas, termasuk Jesslyn dan Tiffany, kami yang PR-nya banyak gitu ya. Saya dan Asma, kami nanti harus merekap nilai progress note kalian. Terus nanti saya juga harus merekap nilai UAS nanti yang dari dosen-dosen mungkin udah pada menilai, terus kami harus menilai report book kalian, mengecek hard copy dan soft copy dan segala macam. PR-nya intinya di kami masih ada banyak gitu ya. Kalau kalian mungkin udah habis nih bisa happy, kalau kami yang udah nggak happy gitu karena PR-nya sudah menumpuk. Oke, tapi ya kelas penutup hari ini sebenarnya tujuannya apa ya? Tujuannya mungkin bukan mengumbar PR-PR kami, karena itu ya itu PR kami gitu, tidak perlu diumbar juga gitu. Tapi hari ini mungkin saya pengen menutup perkuliahan sifatnya mungkin lebih selebrasi sedikit gitu kali ya. Karena di sini teman-teman semua udah melewati Studio Taman 3 ini dengan baik gitu ya, terlepas dari mungkin kendala-kendala ruang dan waktu yang ada gitu. Cuma kita semua gitu ya, termasuk teman-teman rekan-rekan dosen juga, kita semua udah berhasil melewati ini semua dan hasilnya baik gitu ya. Kenapa saya berani bilang baik? Karena intinya video yang saya share dan Behance profile kalian yang udah dimasukkan ke dalam Teams itu saya share bukan cuma ke kalian di mahasiswa aktif gitu ya, saya share juga ke teman-teman dosen, baik dosen tetap maupun dosen nggak tetap. Saya share juga ke teman-teman yang saya kenal di luar DKV UPH gitu ya, yang memang nggak ada hubungannya dengan DKV UPH gitu, teman-teman dari Trisakti, dari UMB, dari Ciputra juga. Ya mungkin ada yang cuma nonton 1-2 atau lihat sekilas gitu ya, nggak sampai gimana-gimana banget. Saya juga share ke Pak Regi, saya share ke Pak Regi, ke Bu Wulan juga, saya share ke beberapa rekan-rekan juga yang memang lagi ada hubungan kerjasama sama saya. Jadi saya share cukup ke banyak orang gitu ya, ke banyak orang yang saya kenal dan berhubungan juga gitu, atau dalam lingkup desain gitu. Jadi bukan cuma kayak saya share ke tante saya juga. Kalau tante saya nggak ngerti apa-apa, nggak bisa saya share juga. Kayak gitu. Jadi responnya rata-rata positif gitu ya. Bukan rata-rata, hampir semuanya positif gitu ya. Saya nggak, ya biasa lah ya, saya nggak menemukan orang yang bilang, ini jahat banget sih kerjaannya. Nggak ada gitu. Mungkin satu karena sungkan, kedua juga menurut saya bukan karena sungkan, tapi emang karena hasilnya baik. Gitu ya. Kalau memang hasil kalian saya rasa nggak baik, mungkin saya nggak akan push buat kalian kirim file video ke saya. Ya udah masukinnya ke YouTube masing-masing, private atau apa segala macam, saya nggak peduli. Ya udah kita nonton seperti biasa, presentasi seperti biasa gitu. Atau ya udah deh kalau emang kerjaan saya tahu jelek-jelek, ya udah deh submit aja biasa di Teams apa kayak di Classroom dulu gitu ya, nggak diapa-apain, that's it gitu. Cuman karena saya memantau progres kalian, walaupun saya jarang di kelas, saya jarang asistensi atau apa segala macam, tapi kan saya cukup memantau, saya ngerasa oh ternyata di luar dugaan ya hasil tetap baik gitu. Makanya saya coba push, oke deh kita adjust supaya pengumpulannya bisa di showcase gitu. Makanya kemarin saya coba compile dalam YouTube playlist gitu ya, dan juga dalam Behance Team supaya semua orang bisa lebih mudah mengaksesnya gitu. Saya juga sempat share ke teman-teman di Foodtech. Lucu juga gitu ya, saya nggak tahu kalian sengaja atau tidak sengaja, tapi anak-anak Foodtech kayaknya belum banyak yang terupdate sama desain terakhir, dan tidak semuanya melaporkan ke dosen-dosennya gitu. Alhasil dosen-dosennya waktu saya share cukup terpukau, cukup senang gitu. Wah, hasilnya bagus ya dan segala macam gitu.
nggak nyangka ya ternyata online gini tetap hasilnya bisa maksimal juga menurut mereka, dan saya setuju juga ya, terlepas dari kendala-kendala yang ada, hasilnya maksimal dan hasilnya baik, hasilnya patut di showcase juga gitu. Makanya untuk hal itu saya berterima kasih banyak untuk teman-teman semuanya yang ada di sini, teman-teman mahasiswa, teman-teman dosen-dosen juga, asma-asma yang membantu semuanya. Ya karena ini mungkin studio 100% online gitu ya. Oke lah, enggak lah ya. 95% online karena akhirnya ada 5% offline-nya ya. Ketemuan ngumpul hard copy gitu ya. Tapi overall pelaksanaan yang nyaris online 100% ini menurut saya luar biasa gitu ya, pengalaman bukan cuma buat kalian tapi pengalaman juga buat kami, dan ya hopefully nextnya bisa lebih baik lagi gitu, dan ini bisa jadi benchmark yang bagus untuk studio-studio ke depannya juga kalau pelaksanaannya tetap online. Ya mudah-mudahan sih enggak ya, tapi ya we'll see gitu. Oke, mungkin dari saya itu dulu aja, karena nanti mungkin saya akan properly menutup gitu ya. Cuman habis ini saya akan meminta semua teman-teman dosen, rekan-rekan dosen mungkin kasih review, kasih kata-kata penutup juga gitu ya, nanti dari Pak Sis, Pak Ade, Bu Reri, Bu Anas, terus Jaslyn dan juga Tiffany. Tapi selain itu saya juga akan saya akan langsung menodong gitu ya. Saya akan minta setiap perwakilan untuk mungkin ya bolehlah kasih sepatah dua patah kata, kurang lebih 2, 3, 4 menit gitu ya. Jadi dari kelompok saya nggak hafal lagi urutannya mana aja. Cuma nanti dari kelompok umpama dari kelompok biotik, terus lanjut di Kamat, terus lanjut Kefir, Bobuca, Dansin, Krafi, dan apa segala macam. Nanti masing-masing perwakilannya saya minta tolong untuk kasih pesan-pesan juga gitu ya untuk mewakili kelompoknya masing-masing. Mungkin saya minta tolong Justin sama Tiff boleh deh diketikin urutannya gitu ya di chat supaya kita tahu nanti kalau anak-anak siapa aja yang harus kasih testimoninya urutannya dari mana gitu. Oke, sembari itu mungkin saya persilahkan dulu. Ini Pak Ade karena menghilang, jadi saya berikan ke Pak Sis dulu. Silakan Pak. Oke, terima kasih waktunya. Ini nih baru kerasa kelas gini nih. Sekarang ini baru kerasa kelas karena semua wajahnya ada semua. Biasanya saya cuma lihat nama doang sama wajah para dosen doang. Ya, oke. Saya mau komen dikit aja nih dari angkatan ini. Saya udah membimbing kalau nggak salah 3 semester ya. 3 apa 2 ya Pak Brian ya? 3 ya kayaknya. 3 Pak, dari produksi ya. 1 sama 2 sekarang. Oh iya, 3. Saya ngelihat perkembangan kalian yang jauh lebih baik, yang jauh lebih menggembirakan daripada yang di awal-awal semester, yang banyak malu-malunya, yang banyak masih jaim, yang banyak masih belum bisa berinteraksi dengan selayaknya gimana desainer gitu, karena sebagai seorang desainer, sebagai seorang visual grafis itu interaksi itu sangat perlu dan harus cepat beradaptasi, harus cepat ringan mulut, harus cepat mencairkan suasana sehingga jangan ada burden, jangan ada batasan dalam komunikasi dari antara teman-teman semua. Juga ke pembimbing-pembimbingnya. Jadinya di awal-awal pertama tempo hari, semester yang pertama saya ngajar kalian, sempat pesimis juga, aduh nih angkatannya kok agak kalau nggak diketok nggak bunyi gitu ya. Sekarang jauh lebih baik dan dilihat dari hasilnya juga jauh lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya. Kelihatan kalian improve di sana. Dari hasil, dari komunikasi dan sebagainya macam dan yang lain-lain. Cuman sekarang juga ditambah sama situasi pandemi gini yang membatasin kalian lebih banyak lagi. Ternyata juga dengan pandemi seperti ini, nyatanya tuh kalian bisa untuk berkomunikasi. Ya jadinya keep in mind bahwa kalian nanti dimanapun di kelas selanjutnya, di tempat kerja, kalian harus bisa cepat cair untuk berkomunikasi dengan teamwork, dengan workmates semuanya. Jadinya mempermudah kalian dalam beradaptasi. Ya itu aja sih, saya pikir progres ya secara keseluruhan saya suka gitu dengan hasil yang kalian capai sampai dengan yang sekarang ini. Secara teknis pasti masih ada kekurangan-kekurangan. Ya secara teknis itu kalian harus masih banyak lagi yang perlu diimprove,
banyak yang perlu dipelajarin lagi, belajar dari hasil-hasil teman. Nomor satu juga paling penting itu kita mendengar, ya, kita belajar buat listening, not just hearing. Kita lihat komennya orang gimana, kita lihat kritiknya orang gimana, yang kita perlu kritik, bukannya komplimen. Kadang cuma menyenangin hati doang, kadang-kadang sekedar sungkan mereka mau komplain. Jadinya sebenarnya yang komplain itu lebih penting buat kita mengupgrade diri dan mengupgrade kerjaan kita semuanya. Ya, selanjutnya ke depannya saya harap semuanya lancar, kalian maju dengan penuh PD dan dapat pengetahuan yang telah kalian pelajarin selama ini, apa yang kira-kira kurang, apa kira-kira hal-hal yang enggak dalam silabus diinformasiin, tapinya kalian pelajarin dari apa yang secara langsung disampaikan oleh para pembimbing dan praktisi juga. Karena banyak juga hal-hal di luar sana yang belum semuanya terwakili dengan silabus dan modul, ya. Jadinya teori itu kan hanya sebatas yang bisa disampaikan, tapinya banyak kejadian dan situasi yang sebenarnya yang kayaknya harus banyak disampaikan lagi lah. Oke, itu aja kayaknya Pak Brian dari saya. Ntar kelamaan pada tidur. Bu Reri atau Bu Ana silahkan. Gimana Pak Brian? Oke, thank you Pak Sis. Mungkin lanjut boleh Bu Reri biar selang-seling gitu ya. Kelas A, kelas B, kelas A, kelas B. Silakan Bu Reri. Ya, makasih. Ya, tadi yang disampaikan Pak Sis itu benar banget ya. Maksudnya kalau kita terjun di industri memang harus kalau orang zaman dulu tuh bilangnya froleh gitu ya. Froleh tuh apa ya? Ya ramah, ya berkomunikasi dengan baik lah gitu ya. Berkomunikasi dengan baik dalam artian verbal maupun ya kalau karena kita desainer ya pasti visual juga gitu. Tapi verbalnya juga harus kita tingkatkan gitu. Dari yang pertama kali kita ketemu sampai sekarang saya juga sama, saya melihat ada progres di situ dan progresnya membaik, kalian lebih open, lebih proaktif ya, itu tolong diteruskan, diperbaiki lagi dan mungkin saya tambahkan sedikit dari yang tadi Pak Sis sudah sampaikan, banyak membaca aja, banyak membaca, menambah wawasan ya, karena dari wawasan yang walaupun yang kita baca itu mungkin nggak di luar peminatan kita, dengan menambah di luar peminatan itu akan bisa menjadi tambahan ilmu dan ide pada saat kita berkarya gitu sebenarnya. Karena karena desainer grafis itu kan kita bisa bikin apa aja, jadi semua ilmu, semua peminatan sedikit banyak kita tahu lah, karena itu nanti akan berguna gitu. Saya rasa dari saya sih itu aja Pak Brian. Terima kasih. Balik lagi ke kelas A. Mungkin Bu Anas silakan. Kalau saya mungkin lebih ke ini ya, karena mungkin lebih ke progres selama kita kelas. Kalau dari saya feedback mungkin kayak masih banyak tuh yang kayak proses mingguannya itu kayak berubahnya sedikit gitu, terus akhirnya kemarin benar kayak baru berasa wah banget pas lagi soft copy pengumpulan kali ya. Itu juga kok minggu ini perubahannya lumayan signifikan nih gitu, terus baru juga ternyata itu udah pengumpulan soft copy gitu. Jadi kayak saya merasa kayak kalian sayang sih waktunya banyak banget tapi kayak masih belum dimanfaatin maksimal, akhirnya jadinya digejol di akhir gitu. Padahal mungkin kalau misalnya memang mengikuti progres ya hasilnya bisa lebih baik lagi. Terus ini juga setiap tahapan yang kita ajarkan itu jangan dianggap sebagai kayak formalitas belaka gitu loh. Jadi karena nanti begitu di dunia kerja proses itu juga berlaku, jadi kayak mulai dari creative brief, terus kayak analisa apa, penerapannya seperti apa, itu semua akan terpakai nanti ketika kalian kerja. Jadi jangan kayak hanya oh ya udah diminta bikin creative brief dibikin gitu, tapi
nggak diaplikasikan ke desainnya gitu. Seperti itu. Terus kalau khususnya ke desain kemasan, mungkin berpikirnya lebih ini ya, mulai dari awal sekali pengerjaan. Jadi fokusnya itu nggak hanya mendesain yang bagus doang gitu, tapi beberapa keseluruhan dari fungsi. Jadi kita juga harus mikirin strateginya, bahannya dan lain-lainnya, itu akan mempengaruhi desainnya dari awal gitu. Jadi kalau misalnya yang kayak udah disampaikan di kelas juga, misalnya untuk material tentu desainnya akan berbeda dengan material lainnya gitu, tergantung fungsinya juga. Tunggu. Terus ya, kalau yang saya suka sampaikan, jadi kalian harus ingat gitu, kalian kuliah mendesain itu balik lagi tujuannya adalah menjadi konsultan desain gitu, bukan menjadi tukang desain. Jadi bukan sekedar membuat desain yang cakep atau enak dilihat doang gitu ya. Terus lalu ke bagian presentasinya lebih semangat ya gitu. Kan ini karya kalian gitu, harusnya kalian bisa menjelaskan dengan semangat, dengan apa ya, apapun gitu yang selama ini kalian pelajari, jadi kayak storytelling gitu. Toh kan kalian benar-benar mengerjakan semuanya ini dengan progres yang lama, saya rasa. Jadi kalau untuk jadi sebuah story ya kalian harusnya udah memahami banget gitu. Dan kalau misalnya kalian juga menjelaskannya ada kayak orang bercerita aja gitu, jadi nggak kayak kaku seperti membaca, itu orang akan lebih jauh lebih tertarik untuk menyimak gitu. Karena sayang banget banyak juga yang kayak desainnya udah bagus-bagus tapi presentasinya nggak bersemangat gitu, jadinya jadi nggak jelas kok ngomongnya apa sih gitu. Terus kayak mau dengerin detailnya juga rasanya tuh kayaknya jadi pengen di skip aja gitu. Cuma karena kita harus menilai, jadi kita harus dengerin terus semuanya gitu kan ya gitu. Ya sama, karena kalau itu di dunia kerja juga mempengaruhi. Jadi mau desainnya udah bagus banget tapi presentasinya cara mempresentasinya kurang baik, ya kasar kata tuh kayak desainnya bagus tapi tidak bisa dijual gitu. Tidak bisa dijualnya bukan karena desainnya tapi cara menyampaikannya gitu. Ya. Terus di ini juga, kalau yang kayak kemarin kayaknya kalau dilihat kayaknya keasikan ini deh. Kita kan di awal ngedesain logo, ngedesain kemasan. Begitu masuk ke medianya, kalian harus ingat fungsi setiap medianya itu kan berbeda gitu. Jangan sampai di treatnya sama gitu. Terus kayak ada juga yang kayak di-apply dari ya udah bikin packagingnya udah wah nih, ya udah dipakai aja terus itu di semua media marketingnya gitu. Padahal cara berkomunikasinya kan berbeda gitu ya. Apalagi ya, udah sih itu aja sih paling kalau dari saya. Thank you. Thank you, Buanas. Satu lagi nih. Silakan Pak Ade. Pak. Giliran gue ya? Iya, giliran gue ya? Silakan Pak. Ya? Yes. Sambil nyanyi lagi. Bawa aja Pak HP-nya Pak. Gue kepengen ngeliat anak-anak tuh senyum gitu loh mukanya gitu. Aduh. Hai semua. Oke. Saya cuma kasih masukan cuma dengan satu kata saja. Kalau bicara tentang skill, saya nggak meragukan lah, namanya skill masih bisa diimprove. Cuma satu hal yang kalian mesti ingat banget, yaitu satu kata ini, yaitu berani. Nah, beraninya itu apa maksudnya? Satu, berani untuk mencoba. Karena dari awal sampai kemarin tuh selalu saya lihat kok nggak berani untuk banyak bermain, nggak berani mencoba, gitu. Jangan takut untuk mencoba, apapun kamu coba, gitu. Jangan takut, beranikan diri. Dengan kayak begitu, kalian membuat segala sesuatu dengan happy.
Kalau dengan happy, otomatis karya yang kalian keluarkan atau kalian buat outputnya berbeda, seperti itu. Karena dengan apa? Dengan keberanian. Dengan keberanian apa? Keberanian mencoba. Pertama itu, yang ke satu, harus lebih berani lagi mencoba. Yang kedua, berani apa lagi? Yang kedua, berani untuk mengkritik. Mengkritik siapa? Satu, mengkritik teman. Yang kedua, mengkritik diri. Maksudnya apa? Kalian harus belajar untuk menjadi dari satu tim yang baik, begitu ya. Nah kalau misalnya dalam hal kelas ya oke lah gitu kan. Tapi nanti pas saat kalian keluar, kalian akan bertemu dengan banyak karakter-karakter orang yang kalian nggak tahu, begitu. Nah dengan seperti itu kalian harus lebih berani lagi untuk mengkritik orang, cara kerja orang. Nggak cuma itu doang, tapi kalian juga harus berani untuk mengkritik diri sendiri. Apakah kalian sudah benar atau belum? Seperti itu. Yang ketiga, berani tentang apa lagi? Berani menerima kenyataan. Berani menerima kenyataan maksudnya apa? Gitu. Artinya apa? Kalau kalian lebih serius, kalian akan mendapat hasil yang lebih baik. Kalau kalian nggak serius, kalian nggak mendapat hasil yang baik. Dengan itu kalian harus menerima kenyataan bahwa apa yang kalian dapatkan itu hasil dari yang terdahulu. Seperti itu. Nggak banyak sih yang saya mau katakan, paling itu aja yang paling penting saya pikir. Seperti itu ya. Kalau yang lain-lain bicara tentang skill, bisa improve. Yang hal-hal yang lain tadi udah disebut dari Pak Sis, dari Bu Reri, dari Ibu Anas, itu udah sangat baik sekali. Dan saya percaya kalian pasti akan jadi desainer yang paten, yang bagus. Kalau kalian benar harus mau belajar terus, mau mencoba terus. Kira-kira itu aja sih, nggak terjauh, nggak banyak lagi. Nanti Pak Brian pasti akan memberikan yang lebih mantap lagi. Thank you ya, smile dulu dong. Ya, gitu. Smile-nya di kelas ini mahal, Pak. Begitu ya. Iya. Tapi saya seneng banget tuh ngelihat smile-nya Calvin. Wih, asoy. Walaupun jauh kelihatannya asoy banget gitu. Karena dia produknya satu nama dengan namanya dia, Calvin. Gue pikir nih penyandang dana terbanyak ini dia. Iya mungkin ya. Donatur terbesar. Betul. Ya paling itu aja sih. Kalau boleh saya satu kata lagi, saya bangga sih sama kelas ini. Progresnya bagus. Good job ya guys. Makasih Pak. Ya sama-sama. Sama-sama. Makasih Pak Ade. Iya. Mereka lupa ini Pak. Tadi udah pada ngomong thank you Pak, tapi ke-mute lupa. Jadi udahlah ya Pak. Nah ini maksudnya yang saya ngomong tadi, nggak berani. Baru dikasih tahu nggak berani. Kayak Dika dong, berani untuk gondrong. Berani gondrong hebat Dika. Mentang-mentang Pak Ade dulu gondrong juga. Oke deh. Terima kasih. Sip. Thank you Pak Ade. Oke, sebelum ke anak-anak, berarti saya oper dulu ya. Ini kan udah AB, balik lagi ke A gitu ya. Silakan, Tiffany. Mana Tiffany? Iya Pak. Silakan, Kak Tiffany. Wong phải không? Apa ya? Aku lumayan ini sih, lumayan kaget hasilnya bisa bagus gitu akhirnya. Soalnya kan pas awal-awal itu kita online, terus baru pertama kali online gitu. Dan awal-awal juga kayaknya aku ngelihat kayak kalau misalnya aku yang kuliah online gini, kayaknya aku nggak bakal bisa sebagus ini gitu. Jadi kayak aku lumayan cukup bangga dengan bisa aja nih Tiffany Wong nih rendah banget sih. Beneran Pak. Ya sih. Ya, good.
job semuanya. Kalau di sini itu tips tuh jeleknya nggak bisa ini ya, nggak bisa kasih apa tepuk tangan atau apa gitu ya. Bisa cuma kasih tangan, raise hand doang. Oke, thank you Tiff. Selanjutnya Ibu Jesslyn. Ibu apa Ci? Ci apa Kak? Silakan Jess. Sekalian ditutup sama doa ya, Jess. Ya. Selamat semuanya sudah berhasil melewati studio utama ini. Aku kayak senang sekarang kalau kita lihat kayak large gallery gitu, kayak semuanya udah kayak pakai background brand-brandnya gitu, kayak udah jadi semua gitu. Ya, dan bagus-bagus. Selamat. Sejujurnya pas awal begitu tahu kayak kalian bakal kelompok dan online, kayak aku udah mikir pasti berat banget sih. Mungkin kalau dulu aku kan takutnya sendirian bikin item banyak, tapi menurutku kerja kelompok kayak gini tuh susah banget, kayak udah bikinnya misa-misa terus nggak ketemu juga kan, terus bagi-bagi tugasnya, ngeprint lah, foto lah, ya itu pasti sangat sulit dan kalian sudah melewatinya. Ya, ya tepuk tangan buat kalian semua. Maaf Jadi ya kalau kalau- aku jadi- kadang suka, Jadi kalau masih pada senang di kelas ini ya kita ketemu tahun depan. Semoga kita akan ketemu, tapi jangan di kelas ini lagi. Aku udah hafal muka-muka kalian beberapa, tapi ya maaf kalau ada yang mukanya aku lupa. Ya maaf juga kalau aku kadang suka nggak membantu gitu. Aku sadar kadang kalau ditanya, Ci kumpul apa aja ya, terus kadang aku juga suka jadi bingung. Ya, ya. Selamat semua. Udah Pak. Oke deh. Doanya belum, Jess. Bapak aja lah. Iseng nih Pak Ade. Nah, ya kalau selama ini kan kalau kami ngomong kayaknya udah biasa gitu ya. Jadi makanya khusus hari ini saya merequest tadi setiap perwakilan tolong gantian gitu ya. Gantian buat memberikan pesan-pesan gitu ya atau komentar-komentar gitu terkait Studio Utama 3 ini. Mungkin berhubung inisial saya Brian Alvin BA gitu ya. Jadi saya akan mulai dari kelas B terus ke kelas A gitu. Jadi ini dari Jesslyn dan Tiffany udah kasih urutan, saya nggak tahu diacak apa enggak. Jikama, Bobucha, Dansin, Kumi, Kuka, Konireng, Kevin, terus Kevin Pop, Tirochi, Jinjayo, Laskis, Cimono, Legin, Cilea, Breotik. Ya kita akan menggunakan urutan itu gitu. Oke, boleh? Mungkin saya persilakan yang pertama Jikama. Dari Jikama, mungkin mau ngomong makasih sih buat dosen-dosen udah ngebimbing kita, terus ngasih saran kritik juga sampai sekarang. Terus sama Ci Jesslyn juga, thank you. Udah Pak. Gitu doang. Ditungguin dari tadi. Jauh-jauh dari Surabaya ngomongnya gitu doang. Ya biar Pak Ade yang ngomelin nanti gitu ya. Oke deh, nggak apa-apa. Thank you Gwen. Oke, selanjutnya Bobucha. Ini Bobucha ngilang semua nih. Bobucha siapa aja anak-anaknya? Sherina, Shevira, Jen, Jennifer. Tuh udah ketawa-tawa. Silakan. Skripsi dulu, Pak. Lagi diketik dulu. Masih kemit kali. Iya, Pak. Nah. Pesan-pesannya ya gitu aja sih Pak. Berat-berat susah gitu, susah kayak kalau online gini jadi susah gitu kan, kadang suka miskom gitu, terus jadi kayak suka kadang nggak efektif gitu. Itu aja sih sebenarnya yang paling ini.
Nggak efektif gimana tuh? Apa yang kira-kira maksudnya yang kamu rasa? Wah ini mestinya kalau nggak online nih bisa lebih mudah nih, itu apanya? Kayak buat ngatur barangnya gitu sih kali ya. Gitu kali. Kan soalnya kelompok gitu kan, jadi kayak susah gitu buat ngatur, buat kayak di yang sama. Semua juga kelompok sih. Kenapa? Semua juga kelompok kan. Iya maksudnya. Kan juga kelompok ya Pak ya? Iya. Maksudnya menurut saya itu. Karena sebenarnya memang komen-komen kalian gini kita butuhin juga untuk kita buat laporan juga. Oh kendalanya dari para mahasiswa tuh ada seperti ini buat yang nanti berikutnya supaya bisa lebih improve lagi. Ada lagi yang mau ditambahin? Udah Pak. Oke deh, terima kasih. Ya saya suka bilang kalau bukan cuman di anak-anak kelas ini gitu, cuman kadang di anak-anak kelas lain juga. Kalau kuliah online nggak efektif tuh nggak apa-apa gitu ya. Yang penting sama pacar tetap efektif gitu. Jangan sampai miskom sama pacar gitu ya. Karena kalau putus nyarinya lagi sekarang lebih susah. Kalau dulu putus nyari lagi tinggal ke kelas sebelah gitu ya, apa turun lantai gitu. Kalau sekarang susah. Jadi selama Jadi hubungan kelas aja Pak ya. Kenapa Pak? Jadi mending ulang kelas nggak apa-apa. Mending ulang kelas Pak, karena kelas tetap ada tahun depan. Kalau pacar tentu ada tahun depan. Ya, coba saya bukan minta kalian untuk memutuskan buat ngedrop kelas-kelas kalian demi pacar juga ya. Oke, anyway kita lanjut. Silakan Dansin. Mana Dansin? Ya ini karena ada virtual background nyarinya jadi lebih enak ya. Tapi nggak ketemu. Dari Dansin. Oh itu dia. Silakan. Dari Dansin, kalau buat Studio Utama 3 ini banyak sih suka dukanya gitu dalam ngerjain apalagi kelompok kan. Terus apalagi ya. Terima kasih buat teman satu kelompok Dansin juga atas kerjasamanya, juga Bapak Ibu dosen, buat semua masukannya, Cijes juga yang suka kita tanya-tanya kalau misalnya kurang paham sama brief. Udah sih Pak, itu aja. Oke deh, terima kasih Tamara. Kita lanjut, Kumi, silakan kelompok Kumi. Ya Pak, Madeline Pak. Jadi kayak emang sih kelas online ini kan emang sulit ya, bisa dibilang sulit banget. Kayak stres gitu, kayak nggak bisa ketemu temen kan, nggak bisa ngeluh. Kan kalau ngeluh biasanya ada temennya. Kalau ini mau di rumah ngeluh nggak tahu sama siapa ngeluhnya, karena pada nggak ngerti juga mau ngeluh apa kan. Terus yang sabar ya, yang sabar. Ya, Pak. Dunia ini kejam memang. Sabar. Terus banyak miskom juga sih Pak sama teman-teman, kayak style gambarnya kan juga pada beda. Jadi udah kelompok online kan, jadi susah juga. Terus harus ngeprint juga. Lagi corona kan, saya nggak boleh keluar sebenarnya tapi harus ngeprint. Terus beda kotanya juga jauh semua sama kelompok-kelompok kita juga. Satunya di ujung Sumatera, satunya ujung Sumatera lagi, satunya ujung Jawa. Terus udah sih Pak, jadi mau terima kasih aja sama dosen-dosen yang udah sabar, khususnya Bu Reri sama Pak Dona sama Cijesin udah sabar. Soalnya kita kayak salah-salah konsep terus. Enggak sih, gue nggak sabar sih sebenarnya. Untung aja online loh. Enggak. Maaf Pak. Terus apa lagi ya? Udah sih Pak, itu aja keluhannya. Oke, thank you Madeline. Mengeluh ya, setiap orang butuh mengeluh kok. Jadi ya sering-sering mengeluh aja. Itu gunanya ada Jesslyn di kelas B.
Oke, kita lanjut. Kuka, mana? Ini beneran jadi kayak mainan game gitu, nyari virtual background-nya yang mana gitu. Kuka ada? Kuka? Kalau Nah, dari itu ada K. yang kelihatan K maksudnya, maaf. kalau dari Kuka, Ini. paling mau bilang makasih buat Bu Reri dan Pak Ade buat masukannya tiap minggu, walaupun H-7 dibilang boring, gambarnya jadi pusing sendiri. Sama kata Erli sih, karena tahun ini berkelompok dia jadi lebih nggak stres juga karena ngerjainnya bareng-bareng. Terus dukanya Kay mau cocol katanya. Dukanya ini sih Pak, kalau tahun lalu kan kayak heboh gitu ya, bisa display, terus kita dapat kebagian cobaan test foodnya gitu kan. Tahun ini kan enggak gitu, jadi nggak bisa nyobain enak apa enggak ya nggak tahu gitu Pak. Ya. Itu saya juga setuju. Kita nggak dapat jatah soalnya. Imajinasi berarti ya. Betul. Kalau gitu gimana kalau misalnya tahun depan kita coba lagi? Pandemi udah nggak ada loh. Dapat produknya sih mau sih Pak, kalau bikinnya lagi enggak sih Pak, makasih Pak. Ada lagi? Udah gitu aja. Udah, itu aja. Oke deh. Thank you Unika, thank you. Oke, lanjut siapa? Konireng. Saya tuh selalu bingung, Konireng. Waktu itu beda pendapat sama Bu Reri bacanya harusnya gimana gitu ya. Silakan, Konireng atau Konireng? Ya, Konireng. Ya sama kayak yang lain sih. Ya saya sulitnya ya karena kita kerja kelompok tapi nggak bisa ketemuan gitu. Terus kayak yang kemarin ngerakit packaging karena ada anggotanya yang jauh di Solo, jadi kayak nggak bisa bantu gitu kan buat yang ngerakit packaging. Cuma dia bantu di kerjaan yang lainnya. Terus mau terima kasih sama ya asdosnya juga, kayak Jescott juga lumayan membantu kok. Terus kayak Pak Ade sama Bu Reri yang setiap minggu ngasih feedback juga, maksudnya feedbacknya selalu berguna dan memang itu kekurangan kita juga, terutama sama Pak Ade yang suka kasih kritik pedes, kayak 2 kali dapat kritik pedas dari Pak Ade, tapi jujur itu memang memotivasi dan mendorong kita gitu buat kasih progres yang lebih, karena setiap kritik dari Pak Ade yang pedas itu emang kita lagi loyonya di situ gitu, kayak progresnya memang lagi kurang. Jadi pas dapat kritik pedas itu kayak ayo kita bikin perkembangan yang lebih bagus lagi daripada minggu lalu gitu. Semoga hasilnya tidak mengecewakan. Ya maksudnya semoga hasil progres kita lebih baik lah dibandingkan sebelum-sebelumnya. Gitu. Aduh, aku mau nangis nih. Enak kan keripik pedas kan daripada keripik manis. Buat Pak mendukung. Misalnya kalau dapat kritik pedas kayak gitu tuh yang ini, ups ketahuan deh. Ketahuan lagi loyo maksudnya. Ya tapi bagus deh kalau begitu. Tapi Kunirang cukup ini kok ngejarnya cukup oke ya Bu Reri ya. Ya betul. Dari yang pertama ya. Iya. Dari yang Kejar pertama. terus ya. Tetap harus semangat. Mantap. Sip. Makasih. Makasih Pak. Makasih. Oke, kelompok terakhir dari kelas B, Kravin, silakan. Mungkin pertama thank you dulu dari Bapak Ibu dosen sama Cici Asma udah membimbing kami dari awal sampai akhir semester ini. Mungkin ya kami berharap dari apa yang udah dipelajarin selama ini bisa berguna gitu ke depannya. Terus ya dukanya mungkin semester ini susah aja sih semua, mungkin dari diskusinya, terus asistensinya segala macem jadi kehambat, dan berharap aja keadaan ini bisa cepat selesai gitu. Bosan juga kan soal di rumah ngeliatin layar doang gitu. Betul. Dan terakhir kali kami minta maaf kali ya kalau emang ada salah apa-apa, mungkin selalu diem-diem, nggak mau nanya dan lain-lainnya. Karena kan kadang kalau nggak mau nanya itu kan, kalau dari saya pribadi kadang bingung aja sih mau nanya apa, jadi diem doang. Udah sih Pak, Bu, paling itu aja. Thank you.
Thank you buat Oke. kejujurannya. Thank you Kavin. Oke, sekarang kita pindah ke kelas A ya. Kelas A lebih rame soalnya. Oke, pertama silakan Kevin Pop. Dari Kevin. Halo semuanya. Jadi kita mau dari Kevin Pop mau bilang terima kasih buat Bapak Ibu dosen, terus juga Ci Tiffany yang udah sering private chat Teams buat kasih kita masukan. Ya meskipun online terus komunikasinya juga susah. Tadi sampai mana ya? Jadi kita sebenarnya sih cuma mau bilang jadi mau bilang terima kasih aja sih, walaupun komunikasinya susah, tapi kelasnya lumayan seru. Lumayan seru. Lumayan lah Pak, lumayan. Lumayan lah. Lumayan. Soalnya kalau Jessica emang selama ini selalu lumayan seru Pak. Kalau yang seru buat Jessica itu udah kayak di Gelora Bung Karno gitu ya. Itu baru seru Pak. Baiklah. Oke, kita lanjut. Habis Kevin Pop, Tirochi. Silakan Tirochi. Oke, langsung aja ya kesan pesannya. Jadi secara desain kan ada desain yang dipilih. Nah, seperti yang Pak Ade katakan, saya ada semacam takut explore desain karena takut tidak sama dengan visual language yang timnya pengen gitu. Seiring berjalannya waktu, dari kerja online ini jadi lebih ngerti cara explore tanpa merusak visi satu tim gitu, seharusnya ya. Overall ini agak susah komunikasi di masa sekarang, tapi bagus jadi belajar banyak dalam segi komunikasi di dunia maya. Terima kasih atas semuanya, Pak, Bu dosen, sama Astus. Oke, mantap. Thank you, Brian. Oke, next, Jinjayo. Silakan Jinjayo. Halo. Ya, iya. Kalau kesan-pesannya mungkin mau bilang terima kasih dulu ke Bapak Ibu dosen sama Asma yang udah ngasih masukan ke kita selama 1 semester ini. Mungkin mau minta maaf juga kalau selama ini kelompok Jijayo progresnya kadang tidak berprogres. Terus apalagi ya? Ya kita juga jadi banyak belajar sih selama semester ini. Kayak cara kerja sama bareng teman yang jauh tapi online susah juga sih. Apalagi ya? Kayaknya udah itu aja deh. Oke, thank you Anthony. Laskis. Silahkan Laskis. Saya jadi kayak MC kawinan gitu ya, manggilin satu-satu. Capek juga. Silakan Laskis. Oke, buat foto keluarga. Iya. Mau ngucapin makasih aja buat Bapak Ibu dosen karena udah membimbing kita. Terus ya makasih atas kritik dan sarannya, jadi kita bisa sampai sini, nggak selesai. Terus pesannya selama ini kayak rada susah sih karena online. Terus aku sama Sabrina kan beda kota gitu, jadi ngeprint terus fotonya kayak rada bingung gitu. Tapi overall ya fun kok. Oke. Saya udah mulai loyo manggilin kelompok-kelompoknya, jadi maaf kalau tiba-tiba melemas gitu ya. Oke, Cimono, silakan Cimono. Kurang lebih sama Pak sama yang lain. Dan makasih juga buat Bapak Ibu dosen yang udah bimbing dan Kak Tiffany yang udah kasih masukan. Yang paling susahnya komunikasinya sih Pak, soalnya kan kayak beda style gambar gitu ya, terus kepisah-pisah orangnya, harus komunikasi secara online, chat segala macem, jadi kayak kurang bisa klop gitu loh Pak, susah gitu pokoknya. Udah itu aja sih, makasih. Oke, thank you Dika.
Oke, kita lanjut lagi, tinggal 3 kelompok lagi nih. Legin apa legend sih? Kayak saya waktu itu bilangnya legend, terus saya dengar waktu itu siapa, Bu Anas atau Kayak celana gitu, ya. baca legend gitu. Leg in sama leg out, Pak. Kayak celana, betul kayak Pak Ade bilang tuh. Kayak celana. Legend. Celana. Mau ucapin makasih aja buat Ibu dosen sama Rasma yang udah kasih kritik tiap minggunya. Terus susahnya sih ya komunikasi gitu sih Pak. Kayak harus, apalagi aku pakai visual kayak art gitu, jadi kayak susah gitu buat klubnya buat ngatur projectnya, tapi akhirnya ya bisa di figure out gitu lah. Udah gitu aja sih. Oke. Thank you, Sharon. Next, Cilia. Hai semua, jadi mau bilang makasih pastinya buat dosen dan juga Asma. Terus apa ya, kayak dulu tuh pas bahkan sebelum masuk semester ini tuh udah kayak apa, aku sama teman-teman tuh suka kayak aduh, denger kan dulu kan ini kan kita juga ada ke pameran ini yang angkatan 17 buat packaging gini, terus kayak kita mikir kayak online gimana caranya, kayak bingung banget, terus kayak beneran terjadi dong branding gitu kan, terus kayak tapi akhirnya lewat juga, terus kayak brand jadi kan, terus juga dapat revisi dari Pasis sama Bu Anas, terus kayak kadang tuh kita ngerasa kayak ih desainnya udah oke nih kali ini gitu kan, taunya ini masih kurang gitu, terus revisi lagi kan, tapi pas dilihat juga memang berkembang sih, memang dulu desainnya masih kurang, jadi kayak dicoba terus gitu. Terus juga susahnya itu kayak kan di rumah nih, kayak ada tipikal orang tua lah yang kayak lu lihat laptop mulu nih, bantu rumah kayak gini-gini gitu. Jadi kayak susah gitu loh fokusnya. Atau kayak bikin kan mama yang ngerjain ini gitu. Iya, atau bikin packaging kan, lu ngeprint mulu buang duit gitu. Yo gimana? Kalau nggak lulus saya. Lagian Gitu. mama ngeliatin aku aja. Iya. Gitu sih paling. Terus juga apa ya? Mati gue. Diaduin lagi ntar. Iya bener. Terus kayak untuk miskom antar kelompok juga pasti ada ya karena susah. Terus kayak greget misalnya kayak gimana kita kasih tau ke temen kayak apalagi bahas kerangka gitu ya, kayak susah gitu jelasinnya. Gitu. Udah sih kayak gitu aja. Terus so far seneng aja, kayak lucu banget warna-warni gitu. Good job all, thank you. Iya, thank you ya. Thank you, bagus banget loh. Yeay. Tadi aku dan teman-teman, bukan aku dan teman-teman, lo doang kali. Sama teman-teman Pak, lu bilang gitu dong, Dre. Andreas, lu bilang, gua kagak, lo doang kali. Iya, Pak. Aku dan teman-teman, iya, pede. Mantap. Oke, kelompok terakhir ya. Kita satu kelompok lagi. Silakan. Nah, ini berarti tiga-tiganya kelihatan di layar saya. Silakan. Elsa. Menurut kelompok kita semester ini seru sih, kayak desain packaging gitu kan. Cuman gara-gara online jadi kayak ada hambatan gitu, kayak kemarin pas ngeprint jadi susah, soalnya kan online printing, terus salahnya banyak banget gitu. Terus kita mau bilang thank you ke dosen-dosen sama Cici, khususnya Pak Sis, Bu Anas, sama Citi Fani. Itu aja sih. Gua kagak. Sama semuanya. Gua kagak. Hati-hati loh Pak. Tadi kirimin packaging loh Pak. Oke. Gue dengerin dari tadi tuh kayak denger radio yang tahun-tahun dulu tuh Pak. Aku aku cuma pengen mengucapin salam buat Kang Jajang gitu kan. Aku mengucapin terima kasih. Aku mengucapin salam buat Neng. Ketahuan tua, Don. Saya kata. Ya kan begitu zaman dulu, RRI.
Mereka belum lahir lagi. Oh iya bener ya. RRI. Itu saya juga, Kenal RRI. saya juga Saya dikasih juga tahu enggak. Anas, Bu. Anas Cet. Baiklah, Yona, sekarang mau minta lagu apa diputarkan? Saya hanya cuma pengen mau ngucapin selamat salam buat Mas Jojo gitu kan. Jangan lupa nanti malam Kirim lagu dong, kirim lagu. kirim lagu, iya. Lagu Betaria Sonata. Dia nggak ngerti mereka. Nggak ngerti. Buat mereka nggak lucu, Tahu, Dosen aja nggak Pak, tahu. dosen Pak. Iya udah nggak ngerti lah dia. Udah. Gak apa-apa, mereka nggak ngerti, yang penting ngeliatin Pak Ade aja. Gila. Yang penting ngeliatin Pak Ade manggung selalu. Oke deh, terima kasih semuanya sekali lagi. Mungkin sekarang saya properly akan menutup gitu ya, dengan memberi sedikit wejangan-wejangan juga. Karena kayak dosen-dosen suka ngasih wejangan gitu ya. Jadi kalau saya tadi kan cuma ngeluh, sekarang gantian gitu ya, kasih wejangan sedikit gitu. Ya gitu ya, jangankan kalian gitu ya, mungkin bukan kalian atau bukan rekan-rekan dosen, tapi dari saya pribadi pun juga kekhawatiran ada gitu ya, apalagi kalau ketika waktu itu kan kita memang belum pernah ngalamin kuliah online gitu. Jadi ketika nih kita harus melaksanakan studio gitu ya, studio secara daring, secara digital, secara virtual, secara maya gitu ya, secara online ini jadi challenge gitu buat semuanya gitu, termasuk saya yang harus bayangin kurang lebih kita harus gimana sih nanti step by stepnya, evaluasinya seperti apa dan segala macam. Ekspektasi dari segi kualitas itu pasti akan ada penurunan ekspektasinya ada penurunan, terus dari mungkin dari saya dan rekan-rekan dosen juga koordinasi, jadi ya mungkin akan lebih susah ya. Yaudah deh, coba disederhanain, penilaiannya jadi lebih dikit yang harus dinilai atau apa segala macam hal seperti itu banyak adjustment juga gitu yang perlu dilakukan gitu ya. Tapi ya mungkin ini yang saya coba saya sharing apa yang saya diskusikan sama beberapa rekan-rekan saya yang lain juga gitu ya. Akhirnya simply kita takut karena kita nggak pernah lewatin gitu, kita nggak pernah jalan, kita nggak pernah lewatin, ini baru, makanya ini menakutkan. Tapi kalau habis nggak semenakutkan itu ya, atau nggak se-challenging gitu juga. Tentu ada hal-hal yang perlu di-adjust gitu, atau ada yang perlu dievaluasi dan bisa diperbaiki, tapi at the end of the day ya semuanya manageable dan doable juga gitu ya. Jadi nggak perlu sebenarnya ketika kita harus takut secara berlebih untuk hal-hal yang memang belum pernah terjadi gitu. Ya kalau kata orang gitu, go with the flow, jalanin aja, itu ada benernya juga gitu ya. Karena ketika kita jalanin ya, saya nggak mau sok-sok rohani atau apa, tapi ketika kita jalanin dan kita yakin ya kita bisa laluin juga gitu sebenarnya. Walaupun mungkin tadi ya berdarah-darah dan mungkin bercucuran air mata gitu ya, tapi akhirnya akan pulang membawa hasil-hasil yang baik-baik juga gitu. Hal lain gitu ya yang membuat saya akhirnya paham bahwa ya terlepas dari masalah-masalah baru dalam tanda petik gitu ya, baru ini akhirnya sebenarnya bukan masalah baru juga gitu. Akhirnya semua hanya masalah-masalah lama yang punya kedok-kedok baru gitu. Ini yang waktu itu konklusi bagus juga gitu yang saya dapati gitu. Maksudnya seperti apa gitu. Jadi mungkin semua yang tadi kalian cerita, ini Pak susah nih ngobrolnya karena online gitu. Percaya nggak bahwa ini juga dialami anak-anak 2016 ketika mereka kuliahnya tidak online, tapi berkelompok. Jadi ketika 2016 mereka kuliahnya sama nih, Studio Tambah 3, mereka tidak online gitu ya, tidak online benar fisikal gitu ya, ketemu ya masalah komunikasi terjadi juga gitu. Masalah komunikasi terjadi juga gitu. Jadi kalau dibilang lebih parah dari sekarang, ya kalau kita mau lihat ujungnya ada kelompok-kelompok yang sampai pisah gitu ya, sampai pisah dan segala macam. Mungkin lebih parah yang dulu gitu, lebih parah anak dulu gitu. Ya bukan individu satu orang, tapi akhirnya secara kecil hal-hal yang terjadi 2016 lebih banyak gitu dibandingkan sama kalian gitu ya. Masalah-masalah sepele sampai yang nggak sepele itu seperti contohnya waktu itu siapa yang mau masuk lebih pagi buat ngecup nomor antrian asistensi. itu terjadi gitu, itu terjadi dulu gitu.
terus habis itu masalah ngedisplay siapa yang ngeproduksinya mana, siapa yang nyari barang apa, hal-hal kayak gitu tuh terjadi gitu, masalah kerjasama seperti itu gitu. Jadi emang pada akhirnya masalah tuh nggak bisa dihindari gitu ya, masalah klasik, masalah yang cuman masalah-masalah mendasar yang akhirnya semua punya kedok-kedok baru, punya tampang baru, tapi ujungnya sama gitu. Ya masalah komunikasi gitu. Masalah komunikasi baik melalui tertulis, baik melalui gambar gitu ya kalau di kafe, ataupun secara oral gitu. Masalah tuh nggak akan lepas gitu. Dan saya rasa kita lanjut kuliah online maupun nanti tidak online pun, kelak entah kapan gitu ya, masalahnya nggak akan hilang gitu. Masalah akan tetap selalu ada gitu. Dan inilah yang akhirnya membuat saya pikir bahwa ya oke, kalau memang masalah itu selalu ada, ya udahlah kita. Maksudnya kita nggak boleh kita nggak boleh berusaha untuk jalan tanpa masalah gitu. Saya nggak mau lagi nih ibaratnya dengan idealis yang kayak oke deh kita bikin rencana yang tidak ada masalah gitu, seminimalis mungkin masalahnya. Tentu maunya begitu, cuman kita harus selalu terbuka bahwa masalah itu akan ada gitu. Apapun yang terjadi, masalah itu akan selalu ada. Yang dibutuhkan apa? Yang dibutuhkan mungkin ya fleksibilitas, kedewasaan gitu ya. Kita sama-sama cukup terbuka, open minded gitu ya. Kita sadar bahwa kalau seumpama kita ada masalah, ini masalahnya itu bukan masalah personal loh, ini masalah ya mungkin masalah kerjaan gitu ya, masalah yang something yang ketika udah solve dan kita nggak ada masalah gitu. Bukannya kalau saya ketemu nanti lihat ya, oh ini dulu yang gini terus datang dibacok gitu, kayak gitu nggak ada masalah personal dalam konteks belajar maupun kerja gitu ya. Masalahnya pasti something yang sebenarnya profesional atau ya something yang sebenarnya cukup sampai di workspace aja, di work area aja, nggak perlu sampai di bawah personal gitu. Jadi ujungnya berangkat dari keyakinan itu gitu, makanya saya mulai lebih pengen balik lagi untuk ayo anak-anak ngobrol dong dan segala macam. Memang gitu ya, memang mediumnya terbatas, memang mediumnya lebih melelahkan dan challenging, masih baru, masih awam, kita masih belum fasih gitu ya. Tapi ujung-ujungnya ketika kita punya masalah dan kita coba ngobrolin, mengkomunikasikan hal tersebut, ngeluh gitu ya kalau tadi bahasanya, saya percaya itu akan jauh lebih baik dibandingkan kita nggak pernah ngomongin gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin selama ini punya struggling apapun gitu ya, baik studio maupun bukan studio maupun mungkin something yang ya mungkin nggak ada hubungan dengan saya gitu ya, ketika kalian nggak ngomong, orang susah tahu gitu. Orang ini siapa aja ya? Maksudnya mungkin kalau masalah studio ya mungkin tim pengajarnya atau mungkin teman kerja kalian gitu ya, orang nggak akan tahu gitu. Ketika kalian punya masalah yang tidak hubungan sama kelas gitu ya, mungkin tadi masalah keluarga atau masalah personal, masalah pacar segala macam. Kalau kalian simply menggunakan ya ini pandemi susah ngobrol apa segala macam dan kalian memutuskan buat enggak berkomunikasi, ya masalahnya nggak akan selesai gitu. Tapi ketika kalian udah coba decide untuk ngomong, berkomunikasi gitu ya, itu udah satu step yang meaningful gitu. Itu satu step untuk menyelesaikan masalah gitu. Jadi buat teman-teman yang selama ini struggling kayak ini kerja sama kenapa susah banget ya? Ya lihatlah komunikasinya problemnya di mana. Apakah kalian komunikasinya tidak rutin, atau kalian komunikasinya tidak clear, atau kalian komunikasinya cukup datar, garing gitu ya, tidak ada ekspresi dan akhirnya itu di misinterpretasi gitu ya, kayak cuman ngetik oke deh, terus tapi habis itu dipakep sama teman kalian, oke dehnya itu kayak kok lu ketus banget sih jadi orang, gue kan ngomong baik-baik, ya gue cuma ngomong baik-baik, gue cuma bilang oke gitu, cuman hal seperti itu terjadi gitu. Jadi ketika ada masalah ya memang harus dikomunikasikan gitu, dan menurut saya akar semua permasalahan kalian itu semua bukan kalian lah ya, itu masalah dalam studio itu umumnya masalah komunikasi gitu. Karena mungkin tadi ya kata Pak Ade, kalau bicara skill ya kami percayalah sama skill kalian gitu. Ya kalaupun tidak percaya ya at least mungkin kalian ada waktunya untuk berkembang gitu ya. Mungkin ya ada masalah-masalah lain gitu ya, masalah motivasi diri, masalah manajemen waktu, masalah nggak bisa bangun pagi dan mengumpulkan tepat waktu gitu ya. Tapi at the end of the day isunya adalah komunikasi gitu. Bro atau coy, gue nggak bisa nih submit buat progres hari Senin karena kayaknya gue bakal begadangan ngerjain apa, progresnya lo yang submit aja ya gitu. Ya bisa gitu kan. Atau aduh kayaknya yang bagian gue nggak ke-handle deh, gue lagi ada ini, bisa tolong handle dulu nggak? Kemarin si Pak ini atau Bu ini ngomong apa sih? Nggak ngerti ya, coba nanya Kak Tif deh atau Kak Jesslyn gitu. Atau memberanikan diri gitu ya,
komunikasi langsung ke dosennya via Teams, ya maksudnya di chat di general gitu ya. Pak, sorry Pak, atau Bu, sorry Bu, ya atau nggak usah sorry-sorryan juga gitu ya, nggak usah terlalu banyak sorry gitu. Selamat sore Pak, Bu, mau nanya dong untuk brief ini, kira-kira maksudnya ini bukan ya, gitu. Jadi maksudnya banyak hal yang sebenarnya bisa tersolve ketika kita udah memutuskan untuk komunikasi, dan hopefully ini jadi something yang saya bisa sampaikan ke kalian dan kalian beneran bisa pertimbangkan dan pelajari supaya nextnya di kelas apapun juga gitu ya, di kelas kalian semester depan maupun di pekerjaan kalian maupun di urusan yang bukan sama pekerja dan kuliah, ingatlah bahwa sebenarnya semua hal itu bisa diobrolin, dan bukan berarti saya bilang kalau diobrolin itu pasti selesai juga gitu ya masalahnya gitu ya. Cuman tadi ketika kalian obrolin, at least ada something yang meaningful terjadi gitu. Kalian bisa bertukar pendapat, kalian bisa tahu bahwa teman kalian tahu masalah kalian gitu ya. Tadi kan kalau ngeluh tuh teman jadi tahu, jadi bisa sharing, bisa berbagi gitu. Jadi hal seperti itu tuh tolong jangan dilupakan, karena kita itu makhluk-makhluk sosial gitu ya. Kita kan makhluk-makhluk sosial, dan sayangnya kita nggak bisa hidup dengan media sosial doang atau sosialisasi virtual doang gitu. Kita memang butuh sosialisasi atau komunikasi yang sifatnya personal juga gitu. Jadi ya ingat bahwa kalian bukan robot, ingat dosen kalian bukan robot gitu ya, ingat klien kalian bukan robot, ingat bahwa kalian semua, ya kita semua gitu ya, adalah manusia gitu. Ya kita bisa diajak ngobrol. Paling begitu aja sih yang saya pengen kalian benar-benar ingat dan pelajari gitu ya, dan mungkin bisa take it into account untuk hal-hal selanjutnya ke depan. Oke, mungkin dari saya itu aja. Saya baru sadar dari tadi saya ngomong dengan posisi duduk, tapi di mulut saya nggak kelihatan. Ya ini jeleknya kalau pakai webcam gitu ya, webcam laptop. Saya kalau harus kelihatan full face harus berdiri tegak kayak Miss Universe gitu, agak nggak nyaman. Oke, ya dari saya mungkin itu aja. Mungkin dari Pak De, Pak Sis, Bu Reri, Bu Anas, ada yang mau menambahkan lagi untuk akhir? Oke, nambahin dikit deh saya deh. Topiknya nggak jauh dari Pak Brian tadi, yang saya pikir menarik sekali dan bagus sekali untuk berkomunikasi. Berkomunikasi nggak terbatas buat kelas ini aja ya, karena kalian kedepannya harus berkomunikasi terus. Nambahin dikit lagi, yang bagian kecil dari komunikasi itu bertanya. Ya, jadinya mungkin khusus ini buat para dosen kali ya. Jadi kalau kalian maksud buat bertanya ke para dosen, kalau kalian nggak ngerti, tanyain. Ya nggak cuma ke dosen doang sih, anything. Kamu tidak mengerti sesuatu, punya kekhawatiran sesuatu, kita punya sesuatu yang mengganggu pikiran kita, saya pengen tahu ini, tapi belum tahu jawabannya. Jangan malu buat tanya aja. Walaupun nanti jawabannya apakah itu menggembirakan, apakah enggak, tapi at least kamu udah dapet jawabannya. Jadi satu pikiran bisa berkurang, otak kamu bisa dipakai buat pikir yang lain lagi. Jadi kalau enggak kebanyakan overload di otak, pertanyaannya kebanyakan, pusing nanti hidupnya. Ya, jadi lebih santai, keluarin aja benak. Yang bisa ditanyain siapa? Dosen, tanya aja ke dosen. Yang bisa ditanyain siapa? Ke teman, tanya deh ke teman gitu. Setelah itu at least kalian udah dapet jawabannya, oh ya begini jawabannya, nggak usah risau mengenai kekhawatiran itu lagi. Karena merisaukan sesuatu di otak kita tuh banyak capeknya, ya jadinya nanti mungkin di usia-usia kalian yang nanti udah sepantaran saya akan merasakan udah sebisa mungkin diperingan pikiran kita, sederhanain, jadinya nggak tahu kita tanya, yang perlu dikeluarin, kita ungkapkan daripada dipendem semua gitu. Ya itu doang aja tambahan. Bertanya kalau nggak mau tahu ada nggak tahu silakan tanya. Dan kita para dosen dalam lingkup kecilnya ini di spesifiknya senang sekali ditanyain di urusan yang berhubungan dengan teknis di kelas, karena emang di sini kita ada buat ditanyain tentang sesuatu yang kita tahu, kita mau sharing informasi dari apa yang kita tahu ke kalian. Gitu aja. Thank you Pak Brian waktunya. Thank you Pak Sis. Dari rekan-rekan dosen yang lain mungkin Bu Anas, Bu Reri, Pak De. Pak De udah jempol-jempol aja. Cukup ya? Saya juga itu cukup. Oke. Ya udah, kalau memang semuanya sudah cukup gitu ya, mungkin karena sekarang udah mau 2.30, jadi saya akan benar-benar tutup gitu ya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih sekali lagi buat semuanya, bukan cuma buat pertemuan hari ini, tapi untuk satu semester yang luar biasa ini.
semua ini pengalaman baru gitu ya buat kita semua. Hopefully semester depan dalam situasi yang mungkin tidak jauh berbeda gitu ya, kita tetap bisa belajar bersama-sama dengan lebih baik lagi gitu. Oke, mungkin sampai sini aja saya tutup pertemuannya untuk Studi Utama 3. Makasih, mohon maaf kalau memang ada kesalahan-kesalahan yang which is pasti ada gitu, mohon maaf kalau memang terkadang informasi yang disampaikan kurang tepat atau mungkin kurang jelas gitu ya. Bukan kurang tepat tapi kurang jelas. Ya banyak-banyak ngobrol lah kita bersama-sama gitu ya. Oke, yang berhubung ini bukan acara yang gimana-gimana, jadi kayaknya nggak perlu foto-foto bersama yang apa gimana-gimana. Nggak usah foto-foto yang 1, 2, 3, 1, 2, 3 gitu. Karena toh dari tadi udah di-record juga gitu ya, jadi nanti kalau saya pengen foto, saya screenshot aja. Saya screenshot dari videonya. Oke deh, paling itu aja. Berarti dulu pertemuannya sampai sini. Jangan lupa hari Kamis ya untuk progress book-nya. Mohon jangan lupakan. Sampai jumpa di kesempatan-kesempatan yang lain. Oke deh, paling begitu aja. Saya selalu bingung membubarkannya bagaimana. Oke, thank you semua. See you when I see you. Terima kasih. Terima kasih Pak, makasih Ibu. Makasih Pak, makasih Bu. Makasih Pak, makasih Bu.